Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Video ini kami buat dalam rangka berbagi pengetahuan atau knowledge sharing khususnya kepada generasi muda, karena generasi muda merupakan harapan bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Yang dimaksud pemimpin itu adalah pemimpin negara, pemimpin di universitas, pemimpin di sekolah, pemimpin di perusahaan, organisasi, pemimpin rumah tangga, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus kita hadapi pada waktu kita akan terjun atau kita telah terjun di dunia nyata. Karena kita harus mencapai misi dan visi organisasi dan juga misi dan visi pribadi kita sendiri. Sebenarnya manusia itu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terjadi dialog antara malaikat dengan Allah bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan malaikat menanyakan kepada Allah itu, "Ya Allah, mengapa engkau akan menciptakan manusia yang akan melakukan kerusakan dan juga menumpahkan darah di muka bumi ini?" Dialog panjang antara Allah dan malaikat, kemudian Allah menyatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi Allah sudah menyiapkan talenta kepemimpinan sejak kita masih kecil. Jadi sadarkah kita pada waktu masih kecil, anak laki-laki bermain perang-perangan dalam satu kelompok, kemudian diangkat satu komandan yang akan memimpin peperangan, dan juga anak perempuan ada yang harus bermain jual-jualan, bermain masak-masakan. Nah, itu merupakan talenta kepemimpinan yang diberikan Allah kepada kita sejak kecil. Di rumah tangga pun ada kepemimpinan. Orang tua, ayah sebagai pemimpin rumah tangga, sedangkan ibu memimpin rumah tangga di bagian belakang atau dapur. Walaupun kita tidak berkesempatan menjadi pemimpin nomor satu di negeri ini, misalnya menjadi pemimpin dalam satu universitas, dalam satu perusahaan, namun minimal kita harus mampu memimpin diri sendiri. Karena apa? Manusia itu dipersiapkan oleh Allah, ada ruh, dan ruh itu juga didampingi oleh nafs. Nafs inilah yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin pada waktunya. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun. Fal imamu ra'in, wa huwa mas'ulun." Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin. Setiap kalian pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya. Dan imam juga itu juga pemimpin, akan diminta pertanggungjawabannya sebagai imam. Kalau turunannya lagi bahwa orang tua itu adalah juga pemimpin, sampai pembantu merupakan pemimpin di dalam rumah tangga untuk menjaga harta dari tuannya. Jadi di dalam Islam sudah jelas sekali bahwa kita adalah pemimpin semua. Nah, dalam belajar kepemimpinan ini kita coba merequest kepada Bapak Pendidikan Nasional kita, juga Bapak Taman Siswa, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangunkarso tuthuri handayani. Dalam pemisahan yang tiga ini sebenarnya merupakan satu kesatuan. Kalau Rasulullah itu mengajarkan sifat kepemimpinan itu adalah sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Nah, Ki Hajar Dewantoro membagi tiga. Jadi ada yang di depan, ada yang di tengah, dan ada yang di belakang. Kalau kita ilustrasikan kepemimpinan yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu seperti ular. Ular itu kemana kepala itu berjalan, maka yang tengah dan ekor itu akan mengikuti dari belakang. Berbeda dengan buaya. Kalau kepemimpinan buaya,
kepalanya jalan tapi ekor bisa nyabet kiri dan kanan gitu. Apa maksud ingarso sungtrodo? Ingarso sungtrodo, pada saat kita berada di depan, maka pemimpin hendaknya memiliki sifat yang jujur gitu. Itu pertama, sidik. Kita ambil dari Rasulullah juga bahwa pemimpin itu harus jujur gitu. Jangan sampai kita memperoleh pemimpin yang berbohong. Nah, ini sangat berbahaya karena kalau sudah di depannya berbohong, kemungkinan akan terjadi kebohongan-kebohongan di dalam kepemimpinannya nanti gitu. Nah, yang kedua, memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini ada yang dikatakan kecerdasan rohani, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional. Ini kita harapkan memang seorang pemimpin memiliki kecerdasan-kecerdasan tadi. Tidak hanya kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan spiritual. Karena kalau sudah memiliki kecerdasan spiritual, kita akan mampu mengerem laju kapal organisasi kita ini. Kemudian seorang pemimpin itu harus menjadi suri teladan bagi bawahannya. Jadi pemimpin menjadi panutan. Apa yang dilihat oleh anak buah mengenai kepemimpinan itu merupakan derivasi yang harus dilaksanakan oleh anak buah kita. Kemudian seorang pemimpin itu harus mampu menetapkan arah kebijakan organisasi. Jangan sampai kepala ular yang paling depan tadi itu melaju kepada arah yang tidak benar sehingga ya, perusahaan atau organisasi ataupun negara yang dipimpinnya itu menjadi tidak benar. Selanjutnya, seorang pemimpin yang berada di depan itu harus berani menghadapi risiko yang terjadi. Apapun yang terjadi, risiko yang akan timbul dalam kepemimpinannya itu merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin. Jadi tanggung jawab ada yang dikatakan tanggung jawab accountability, tanggung jawab yang mutlak itu dipegang oleh seorang pemimpin, ada juga tanggung jawab sebagai responsibility. Nah, kemudian manakala pemimpin itu sudah berada di tengah, dia harus memiliki hati yang bening, yaitu pemegang amanah gitu. Kalau tadi sidik sudah, ya kan, cerdasnya Fatona sudah, ini harus memegang amanah. Seorang pemimpin itu harus bisa memegang amanah untuk ke atas dan ke bawah gitu. Dia mengajak berbuat baik kepada orang yang dipimpinnya, menjadi pelindung dan pengayom bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian mampu juga menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin yang amanah itu ya bisa melakukan koordinasi ke atas dan melakukan melakukan pengarahan kepada bawahannya. Nah, kemudian yang terakhir, manakala pemimpin berada di belakang, maka dia harus mampu memotivasi dan menginspirasi. Maksud memotivasi tadi adalah kalau kondisi perusahaan kita sedang tidak baik, ataupun posisi organisasi ataupun negara sedang tidak baik, dicari akar masalah kenapa tidak baik. Kemudian sang pemimpin itu harus menjadi motivator, menggerakkan para bawahannya, para stafnya untuk lebih memacu perusahaan itu maju ke depan. Nah, inspirator itu harus memberikan inspirasi, memberikan wejangan-wejangan, memberikan ilustrasi-ilustrasi kepada bawahan kita sehingga memberikan inspirasi bagaimana cara menjalankan organisasi ini dengan baik. Jadi sekali lagi bahwa kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, kalau menurut hemat saya ini seperti ular yang sedang berjalan. Kemana kepala berjalan, maka ke situ juga bagian tengah dan bagian ekor harus mengikuti perjalanan dari kepalanya tadi. Berbeda dengan buaya, kadang berjalan ke depan, tapi ekornya bisa mengepas ke kiri maupun ke kanan. Saudara sekalian, pada generasi muda, bahwa di era IT, banyak hal yang bersifat hoax yang harus kita hati-hati, dan juga banyak informasi-informasi yang mengandung kebenaran. Jadi kita harus memiliki saringan-saringan sebagai generasi muda
Oleh karena itu, kita perlu menimba ilmu pengetahuan setiap saat. Setiap hari kita harus siapkan untuk diri kita membaca, karena ilmu pengetahuan yang lebih akurat itu bisa kita timba atau kita ambil dari buku-buku yang sudah ada. Tapi kalau dalam informasi melalui mass media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kadang-kadang informasi itu menjadi keliru dan kita memperoleh hal-hal atau pengetahuan yang keliru juga. Saudara sekalian, barangkali cukup demikian knowledge sharing ini saya sampaikan. Harapan saya bahwa generasi muda harus tetap semangat untuk belajar, untuk membaca, untuk menerapkan ilmu-ilmu kepemimpinan pada saatnya nanti sudah terjun di dunia nyata. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.